Halo pioners, apa kabar semuanya? Selamat weekend, berhari libur, santai bersama keluarga ya. Buat yang liburan, buat yang enggak ya enggak. Ya ada kok orang yang justru di hari libur itu malah sibuk ya. Seperti yang aktivitas atau rutinitasnya itu di bidang jasa terutama ya. Oke, balik lagi di channel Mang Adun ya. Kayaknya Mang Adun belum dikasih kesempatan untuk update informasi yang udah ke-save ya. Seperti kita tahu beberapa informasi banyak yang udah masuk di informasi Pi Network di Mang Adun ya khususnya. Itu udah Mang Adun save ya. Ya ada sih gitu, nggak banyak-banyak banget sih memang. Cuman setiap Mang Adun masuk di Twitter lagi gitu, itu Mang Adun menemukan informasi yang entah kenapa justru ini yang lebih dibutuhkan sama pioners gitu. Gila, gak ada habis ya. Tapi ya kita sama-sama belajar ya. Dan di informasi Pi Network kali ini juga kita akan sedikit lebih jauh ya untuk memahami, diinformasikan yang katanya itu ada sebuah sistem deteksi ya, atau detektor sistem yang mana sering banget kita bahas, pernah disampaikan juga sama Dorisin, akan ada sebuah sistem yang dapat mendeteksi akun-akun yang melanggar di core team ya. Dan kemarin sudah sempat kita bahas, yaitu tim inti spesialis bersih-bersih sudah mulai bertugas ya, dalam artian setelah mengumpulkan data-data yang akurat dan valid, gasken akun-akun ya itu ya, seperti itulah pokoknya. Males sebenarnya Mang Adun nyebutinnya. Oke, kita masuk ke pembelajarannya ya. Bareng-bareng kita belajar soal informasi Pi Network atau pendidikan-pendidikan yang ada di Pi Network khususnya ya. Ini dari Pihot News ya gitu. Katanya Pihot News, tapi memang hot sih ini beritanya. Oke, kita terjemahkan sama-sama ya. Katanya, bagaimana algoritma hutan karantina akan mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa ketika berada dalam daftar hitam, dan sistem secara otomatis menangani pelanggaran tersebut. Pengguna yang melanggar akan mengajukan banding untuk mendapatkan bukti. Oke. Nah, di sini kita satu paragraf aja ya bahasnya ya. Itu di sini ada istilah itu, pengguna yang melanggar akan mengajukan banding untuk mendapatkan bukti. Jadi ketika ada yang melanggar nih, itu langsung ada laporan ke core team. Bos, ini nih, bandingin tolong dong. Kemarin doi transaksinya kayaknya gede nih. Ya kalau bahasa sehari-hari kita kayak gitu ya gitu. Coba dong dicek. Ini kayaknya kok kayak gini lagi gitu loh. Jadi si sistem itu tidak secara langsung ya gitu. Pengguna yang melanggar akan mengajukan banding untuk mendapatkan bukti itu. Jadi kalau misalkan bukti transaksinya sudah di-save sama core team tuh ya, otomatis ada lagi bukti yang seperti itu lagi, laporan ya si sistem itu ke core team. Tuh simpelnya seperti itu ya. Ini poin di paragraf yang pertama. Oke, kita masuk di paragraf yang kedua. Oke, gini. Jadi kode ini tuh menunjukkan contoh sistem pendeteksi ya penyimpangan menggunakan algoritma tanda kutip ya di situ hutan karantina atau isolation forest. Ini memuat data histori pengguna dari file CVS. Nah, di sini ada istilah file CVS ya. Itu mungkin bagi yang sudah tahu di bidang programmer ya, tahu ya. Melatih model hutan isolasi pada data tersebut. Jadi tidak secara langsung tuh ya. Dengan sendirinya tuh
model hutan isolasi itu terlatih gitu dengan data tersebut dan menyiapkan pemantauan waktu nyata. Gila ya, pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi penyimpangan dalam transaksi pengguna. Jelas ya. Nah, di sini barangkali ada yang belum tahu apa itu file CSP atau apa ya. Ya seperti itulah disebutnya. Mang Adun sudah sempat mengambil beberapa contoh atau bahan ya yang untuk kita sama-sama pahami file kayak gitu ya, CSP kalau nggak salah. Ini yang pertama ya dari Flatiron Development. File CSP atau Comma Separated Spellus ya adalah format file yang digunakan untuk menyimpan dan bertukar data tabular dalam format teks biasa gitu. File CSP banyak katanya. Terus yang kedua, ini terkadang Anda mungkin perlu menyimpan buku kerja dalam format file lain seperti teks ya atau format Comma Separated Spellus. Jadi ini tuh Mang Adun kayak seperti pernah ya, mungkin ya kayak dulu tuh kalau di HP dulu ya, Mang Adun nggak tahu kalau sekarang nggak pernah buat file-file ya, itu ada di file manager. Nah ketika kita misalkan ingin memindahkan, oh ini pindahkan buat file lagi, nah seperti itu ya. Jadi ada istilah hutan isolasi itu seperti itu ya, jadi lebih memudahkan kita untuk mencarinya seperti itu. Di sini juga ada file CSP ya, adalah file teks biasa yang koma digunakan untuk membatasi. Nah di sini yang lebih kerennya lagi itu menggunakannya koma, nggak dari file membuka file lagi, enggak gitu loh. Jadi dengan koma saja itu sudah bisa diklik ya gitu loh file-filenya itu. Ini lebih memudahkan banget katanya memisahkan data ya. Jadi datanya itu cuma dipisahkan menggunakan koma kata yang di sini loh, karena file CSP menyediakan format sederhana gitu. Terus di sini juga ada cara buka file CSP hanya perlu menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya dan Notepad gitu atau catatan ya. Jadi kamu tidak perlu menggunakan aplikasi lainnya. Itu kerja simpel ya dari core team seperti itu. Oke, kita lanjut di paragraf yang ketiga sekarang ya. Itu sistem kerjanya tadi menggunakan file CSP gitu kan, yang secara langsung melatih gitu. Di situ ada istilah melatih model hutan isolasi pada data tersebut. Jadi sudah terlatih, nanti laporan ke core team ya. Dan di paragraf yang ketiga ya, ini 1, 2, 3 di fungsi detektor. Nah, fungsi detektor sini kita baca fungsi detektor anomali atau fungsi deteksi penyimpangan gitu ya, mengambil data pengguna sebagai masukan dan memprediksi penyimpangan menggunakan model terlatih. Kemudian membandingkan skor penyimpangan dengan ambang batas yang telah ditentukan dan menghasilkan pesan peringatan jika skor melebihi ambang batas. Ini Mang Adun udah asumsi, berarti bisa dikatakan benar ya. Core team punya ambang batas maksimal atau minimal berapa pi yang ditransaksikan. Itu kan, itu sering ya Mang Adun bahas dan ternyata benar ada ambang batas di situ ya. Tuh, apakah itu dari kisaran 1000 pi ke atas yang transaksinya ataukah yang 100 ke atas itu ya. Dan itu nanti katanya ketika misalkan skor penyimpangan dengan ambang batas yang telah ditentukan dan menghasilkan pesan peringatan jika skor melebihi ambang batas. Jadi ada ya di situ. Nah, ada istilah di situ juga yaitu menggunakan model terlatih ya gitu. Kemudian membandingkan skor. Nah, anomali dengan ambang batas yang telah ditentukan. Jadi sudah apa ya namanya ya? Terlatih ya. Kemudian yang kalau misalkan kita ambil contoh sederhana saja nih ya, ini supaya lebih mudah dipahami sama pioners gitu kan. Contoh misalkan Mang Adun nih mengaktifkan alarm ya,
Itu di situ kan ada batas-batasnya ya. Mang Adun maunya notifikasi muncul itu di jam berapa gitu kan. Nah itu di setting ya kan, misalkan Mang Adun pengen di 05.30 nih, jam setengah 6 pagi ya kan. Nah maka si alarm itu akan bunyi ketika telah mencapai angka atau batas di jam setengah 6 pagi itu gitu loh. Tanya ngasih tahu ke Mang Adun gitu kan, lapor bos udah jam setengah 6 pagi nih, saatnya aktivitas. Seperti itu ya. Itu jadi nah disebut saking terlatih ya gimana nggak terlatih, wong namanya sudah sistemnya dibentuk seperti itu gitu kan. Nah terus di paragraf yang keempat, dalam kode contoh data pengguna beserta jumlah transaksi disediakan dan fungsi detektor anomali atau deteksi penyimpangan ya dipanggil untuk memeriksa penyimpangan. Wih gila, jika penyimpangan terdeteksi, pesan peringatan akan dicetak. Jika tidak, pesan tidak ada kelainan yang terdeteksi akan dicetak. Oh jadi maksudnya ini tanda kutip ya, tidak ada kelainan yang terdeteksi ya akan dicetak. Jadi tetap ya yang terdeteksi ataupun yang tidak terdeteksi akan dicetak gitu loh. Jadi secara otomatis banget deh sistemnya sudah diprogram sama core team seperti itu mungkin ya gitu. Jadi akan ada peringatan yang akan dicetak tuh secara otomatis langsung masuk di data. Ini loh transaksinya sekian, sudah numpuk gitu kan. Wah ini lagi itu ya. Dan di sini mungkin ada gambaran juga ya atau contohnya gitu kan, bisa kita lihat di sini from Sclaren assemble import installation. Nah itu kan load history, user data, wah jelas banget ini kan. From itu kan dari ya kalau tidak salah ya. Nah, terus detektor anomali ini nih, silahkan kalau misalkan ada yang lebih paham ya itu atau barangkali mau menambahkan informasi soal ini nih ya. Ini seru banget kalau kata Mang Adun, karena selama ini tuh pioners tuh bertanya-tanya loh ya, aslinya bener asli banget bahkan asli banget tuh pioners. Gimana sih core team bisa tahu kan gitu ya, kok bisa gitu loh mendeteksi para penyerok itu, caranya gimana? Itu yang sering dipertanyakan oleh pioners, sehingga sangat wajar kalau misalkan maaf ya banyak pioners yang meragukan kemampuan core team dalam mendeteksi atau mengetahui akun mana saja yang melanggar. Kalau kata Mang Adun sih itu mah kecil gitu kan, kalau kata core team mah ya maksudnya bukan kata Mang Adun. Ya maksudnya Mang Adun juga berpikir bahwasanya paham betul core team itu bukan orang yang sembarangan gitu loh, udah ahli programmer semua. Kalau cuman membuat yang seperti ini, program seperti ini itu masa nggak bisa kan gitu ya. Oh ini alhamdulillah ya kita diberikan paham soal informasi seperti ini. Jadi untuk apa? Untuk kita bisa lebih yakin lagi kepada core team, kemampuan core team yang luar biasa, dan tidak secara langsung kita tuh jadi merasa lebih dekat kepada core team. Karena apa? Kinerja core team tidak secara langsung itu ada di hadapan kita gitu loh. Untuk sama-sama kita ketahui ya, kita pelajari sama-sama ya, benar atau enggaknya kan seperti itu ya. Mang Adun juga di sini cuman sambung lisan lah, banyak informasi ya dari ya seperti Mang Adun katakan dari siapapun itu gitu ya, sekiranya logis dan masuk akal, kenapa tidak, why not gitu kan. Karena tidak sedikit para pioners itu yang juga paham soal programmer atau sistem-sistem seperti ini ya. Jangan salah, pioners itu orang-orang luar biasa tuh, nggak sedikit gitu. Mang Adun aja yang orang awam.
ya. Oke, thank you buat semuanya ya, informasinya sampai di sini dulu. Nanti kalau ada bukan kalau ada sih ya, ada informasi kalau ada waktu ya, maksudnya nanti Mang Adun share gitu, karena setiap Mang Adun jalan-jalan di Twitter kok ini, wah informasi kayaknya ini seru nih gitu kan. Oke ya, buat yang udah like, comment, subscribe, thank you. Buat yang nggak like atau nggak like, nggak komen, nggak subscribe dan cuma nonton juga thank you ya. Bebas di channel Mang Adun tuh. Mang Adun tuh bisa dikatakan anggaplah seperti lautan ya, gitu. Lautan tuh kan apapun masuk, tapi tidak merubah cita rasa laut itu sendiri ya. Bangke masuk, kapal masuk, ikan masuk, tapi tetap ya masih bisa dipakai wudhu. Ya itulah maksudnya tuh, Mang Adun tuh nggak berubah, akan tetap seperti ini siapapun yang masuk ya. Mudah-mudahan Mang Adun tetap kuat nampung gitu kan. Tidak sampai terkontaminasi ya, seperti itu. Oke pioners, thank you ya buat semuanya. Tetap sehat, tetap lancar rezeki, tetap diberkahi, dan tetap semangat juga. Oke, kesimpulan dari video ini kita belajar tentang sistem dan program detektor dari P-Core Team. Thank you, semoga bermanfaat videonya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.